balik lagi ke ini ya, kan mode itu kan udah lama ya. Kalau kita ngomong mode, apalagi kalau kita bicara mengenai mode dari negara-negara mode, mau Paris, London, itu sejarahnya kan udah ribuan tahun lah ya enggak. Mulai dari yang arahnya ke kultur, kemudian berubah menjadi ready to wear, dari sampai kultur itu mati, ready to wear, kemudian berubah lagi menjadi yang arahnya lebih ke street style, makin lama makin canggih, ready to wear yang makin heboh gitu kan. Nah, dunia pendidikan itu ya mau kamu kan harus bisa menangkap perubahan-perubahan itu. Kalau dulu mungkin kalau sekolah-sekolah mode zaman dulu di Indonesia juga arahnya kan lebih ke dressmaking, ya kan, membuat perorangan, ukur, bikin baju yang bagus, sekolah yang keren, dulu begitu. Kemudian pada masuk eranya udah ke ready to wear, belajar bikin konsep yang arahnya kepada pasar. Jadi pemikirannya bukan kepada membuat bajunya yang keren yang bagus, tapi kepada pasarnya, bikin baju yang bisa diterima oleh pasar, semakin lama semakin ini. Terus bikin dari sisi productionnya yang makin canggih, makin efisien, sehingga harga bisa kompetitif gitu kan. Kemudian strategi marketingnya mulai makin kuat lagi. Nah, semakin kemari udah eranya lebih ke digitalnya, bagaimana ke market digital, bagaimana bisa menangkap era anak-anak muda yang cepet banget berubahnya, cepet banget. Tapi juga di sisi lain ada kontradiktifnya juga. Sini ada cepet, mungkin karena fast fashion gitu, tapi juga ada kecenderungan orang mencari hal-hal baru, nilai-nilai baru. Jadi kayak ada sustainable fashion, kalau tahu juga kita ada modest fashion di Indonesia. Kecenderungan yang arah ke modest kan lagi gila-gilaan sekarang di Indonesia nih. Nah, semuanya itu orang bisa cepet jadi desainer, bisa nggak usah belajar bisa. Tapi kan bikin fashion itu tidak sekedar bikin baju, bukan sekedar bisa gambar ya, atau bisa bikin pola. Dulu orang suka salah nih, kalau namanya belajar fashion berarti belajar menggambar. Nah, bisa menggambar desainer deh gitu kan, atau belajar bikin pola jahit jadi desainer. Padahal bukan cuma itu. Padahal kita bicara mengenai fashion itu adalah lifestyle, gaya hidup. Jadi kita mesti tahu latar belakangnya apa, perubahan yang terjadi gimana supaya bisa diterima oleh banyak orang. Jadi seorang desain fashion designer yang bergerak di dalam bidang fashion, kalau dia bukan pedagang, ya pedagang bisa ya. Kalau pedagang kan dia cuma nangkap aja apalagi musim lagi itu gitu kan, nangkap dagang. Tapi kalau dia mau jadi seorang yang memberikan trend setter, berarti dia harus peka dengan perubahan-perubahan itu. Nah, dunia pendidikan itu sebenarnya mengakomodir hal seperti ini, gak cuma yang teknis, pola jahit dan sebagainya, tapi juga bagaimana membaca kecenderungan tadi ya. Walaupun belum cukup sih di dalam kalangan pendidikan itu kan waktunya terbatas. Boro-boro menangkap itu teknis aja belum mantap ya, belum bisa ya. Tapi paling tidak dalam gaya sekarang yang dunia pendidikannya itu adalah pakai project dan itu anak-anak kan lebih cepat mungkin bisa merasakan ya. Nggak bisa bilang 100% berhasil, tapi paling tidak dia karena udah terjun ke lapangan, melihat dampaknya apa yang terjadi, apa respon orang seperti apa, jadi mungkin bisa berbalik lagi waktu dia belajar lagi. Oh iya, kemarin aku bikin begini, efeknya seperti ini, berarti ada yang salah nih, berarti harus begini nih gitu. Jadi Mbak Dina belajarnya begitu. Untuk artinya disarankan buat teman-teman yang bergelut di dunia fashion, sekolah fashion juga ya. Belajar fashion tidak berarti harus sekolah sih, tapi belajar itu bisa macam-macam. Misalnya zaman sekarang otodidak banyak banget ya, nggak mutlak pendidikan formal sebenarnya ya, bisa, tapi harus belajar, jadi jangan cuma di permukaan itu, karena kalau kita nggak belajar, kita cuma lihat di permukaan, kita cuma ngikut doang, heboh ini bikin ini, heboh ini begini, tapi kita nggak tahu dalamnya apa gitu kan, fondasinya nggak kuat. Nah, tapi kita belajar, entah belajar otodidak, entah belajar sekolah formal, entah belajar sekolah yang tidak formal, entah mengikuti workshop, entah mengikuti apapun ya. Tapi harus kita gali, karena kita harus sadar, kebanyakan orang fashion itu suka ngerasain hebohnya doang, kayak dandannya aja nih, make up, tampilannya doang, banyak sekali yang gitu. Kalau kita lakukan itu, bukan berarti nggak hidup ya, hidup bisa, tapi kan bertahannya itu belum tentu bisa kuat, mudah tergerus, mudah hilang. Jadi banyak sekali pemain fashion yang cepat muncul tapi cepat hilang.
banyak banget, gonta-ganti itu pemain fashion itu cepet sekali. Karena kalau fashion kan bikinnya gampang, ya enggak. Lain kalau mau arsitek saya mesti bangun rumah dulu, apa dulu repot tuh ya. Tapi kalau fashion itu cepet banget, jadi dia orang main jadi pelaku fashion, tapi abis itu hilang ya banyak ya seperti itu. Makanya kita perlu lebih mendalam lagi supaya pada saat pemainnya begitu banyak, kita itu punya sesuatu yang berbeda. Kita punya sesuatu yang kita dalami, kita sesuatu yang kita konsepnya kita paham. Jadi kita lebih bisa bertahan di tengah kehebohan keriuhan itu, bertahan karena kita punya fondasi yang kuat gitu. Nggak cepat hilang gitu. Oke, nah Mbak Dina, artinya kalau misalnya nih kan banyak juga Kak tadi bicara ada cepat muncul tapi ada juga cepat hilang. Rata-rata nih ya gitu, desainer yang bisa bertahan lama itu rahasianya apa sih Mbak Dina? Dia paham dengan apa yang dia buat, dia tahu siapa yang dia tuju, apa yang dia tawarkan. Seperti itu. Karena kalau yang nggak paham itu mudah tergoda dengan lagi musim ini bikin, nanti musim ini geser lagi, dia bisa ini bikin lagi geser lagi, jadi geser. Tapi kalau dia paham, tapi juga ada kelemahannya, paham dan sebagainya, tapi tidak berarti dia terlalu stigmat atau kaku dan nggak bergerak. Nah itu salah juga tuh. Dia paham dan betul, oh ini bagianku ini, dia nggak peduli lagi dengan mau orang mau gimana, aku ini. Nah itu juga nggak bisa juga, harus tetap ada perubahan gitu. Harus fleksibel, mengerti, tahu, tapi juga fleksibel mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Nggak boleh strict kaku, ngotot, aku adalah udah nggak mau lagi gini, nggak bisa juga. Oke, Mbak Din, tanggapan Mbak Dina sendiri dengan teman-teman desainer yang sebenarnya udah terkenal, eksis, tapi dia bersekolah lagi, Mbak Dina melihatnya seperti apa? Nah, banyak teman-teman tadi kan seperti saya bilang, banyak yang tumbuh cepat tapi cepat muncul bisa cepat hilang. Nah, teman-teman desainer yang udah eksis ini mungkin mereka memang kan mulainya kebanyakan dari otodidak gitu kan, belum pernah mengalami pendidikan fashion. Mungkin mereka bisa punya kepekaan melihat peluang, akhirnya bisa bertahan. Tapi mereka juga tahu pasti kurang kuat nih ya ilmunya. Jadi makanya mereka juga belajar lagi supaya fondasinya itu tahu. Jadi di sekolah itu nggak bisa memberikan segalanya, nggak bisa. Tapi kampus itu memberikan dasar-dasar fondasi yang teman-teman nanti pelaku itu akan bisa menilai dan mengevaluasi apa yang dia sudah kerjakan, ini cocok nggak nih, match nggak nih. Mungkin yang diberikan di kampus belum tentu pas dengan lapangan, tapi dengan dia tahu ini dan dia tahu lapangan, dia bisa tahu malahan, oh ini dulu begini, ini begini, ternyata lapangan perlu begini loh, aku bisa switch nih, apa yang diberikan sama kampus bisa tak rapiin gitu. Paling tidak kan ilmu itu pasti ada manfaatnya, ya kan. Kalau nggak bertahan dong dunia pendidikan, ya kan. Ilmu di mana pasti ada. Nah, masukin dunia formal itu buat aku ya, aku appreciate banget teman-teman yang mau belajar lagi, karena ya biar makin mantap mereka ya. Walaupun mereka sibuk banget kuliah juga dengan lompat-lompatan, tapi ya paling tidak ilmunya ada. Contohnya saya waktu itu saya ambil S2 juga ya, aku kan belajar lagi S2. Nah, waktu saya belajar S2 saya justru mendapat ilmu-ilmu yang saya sebenarnya tanpa sadar saya udah jalanin, tanpa sadar, tapi saya nggak tahu ilmunya. Begitu saya udah jalanin, saya tahu, oh itu teorinya itu, oh berarti benar dong yang aku bikin begini. Nah, jadi saya malah memperkuat apa yang saya lakukan ini, saya jadi ngerti ternyata itu ya prosesnya, bener ya ternyata ya, udah ada bukti-buktinya begini gitu. Jadi makin paham, makin mengerti gitu. Dengan kita tahu keilmuan tadi, kita jadi bisa melebarkan, bisa networknya, bisa bercabangnya, bisa banyak, bisa memperkuat. Karena kalau kita nggak tahu, kita pakai feeling doang kan, kurang lebih begitu ya. Tapi kita tahu, oh iya ini berarti kalau saya hubungan dengan ini makin kuat nih, oh ini kalau ini begini berarti oh iya fondasinya makin mantap. Jadi saya bisa melangkah lebih lanjut dari step yang saya di sini, saya bisa tahu, oh saya bisa menuju ke titik yang ini, bisa ke titik yang ini lagi gitu. Kalau nggak, saya mungkin puas di sini aja. Mungkin saya cuman senang dengan bikin produk, disukai, laku, oke, fun, udah. Tapi apa yang kamu lakukan di dunia mode? Kontribusi apa? Kamu memberikan nilai apa kepada pelanggan kamu? Paham nggak kamu ada sesuatu yang bisa kamu tuju di beyond produkmu, bisa ada sesuatu yang bisa kamu sampaikan. Nah itu mungkin kita nggak akan dapat kalau kita nggak belajar ilmu ini. Tapi kita belajar ilmunya,
kita tahu bahwa manusia ada pergerakannya, manusia akan begini begitu begitu, kita mesti kepikir gitu ya, nggak bisa langsung, semua nggak bisa langsung, walaupun teman-teman udah dulu udah berpengalaman terus udah belajar lagi juga belum bisa langsung juga, karena sekali lagi kampus nggak bisa memberikan semua, harus balik lagi pada kita ya. Proses belajar itu kan terus menerus manusia itu, nah, nggak bisa kita sekarang belajar udah tahu semuanya, nggak bisa kita. Nah, saya aja sering juga kan ikut kelompok mana, dengerin dari pihak mana, dari anak-anak arsitek bicara ngomong begini, ada lagi di dunia apalagi ada orang pemain ngomong, jadi kita sambung-sambungin, nggak bisa tahu ya. Karena kalau enggak kita kayak katak dalam tempurung seneng aja dengan fashion terus gitu. Nah, banyak orang fashion yang suka, makanya orang fashion suka disebut swallow ya, kayaknya orang fashion tuh nggak dalam gitu ya, karena orang fashion tuh kebanyakan ya tampilan luarnya aja yang ini masih banyak pelaku di sekolah fashion itu juga masih banyak yang masih begitu, belum sampai mendalam lagi ya. Kita perlu lah, orang fashion itu perlu lebih mendalam, makanya diantaranya salah satunya kita juga punya gerakan sustainable fashion, kita punya gerakan untuk konsep lokal. Sebenarnya itu adalah nilai-nilai yang kita mau berikan, cuma kita tampilannya lebih ya biar terus dulu biar apa gitu, tapi ya ada nilai-nilainya, pelan-pelan dimasukin gitu. Oke, terkait isu ini dari Mbak Nina ya, ini kan sebagai pionir sekolah mode di Indonesia, harapannya dan mungkin ada hal-hal yang kedepannya harus seperti apa biar kompetitif? Ya, sebenarnya balik lagi, kita kan dulu pionir dalam waktu memang belum ada sekolah-sekolah formal ya, sekolah mode, dan ISWI membuat satu konsep untuk bagaimana mengatur kurikulum yang pas. Orang berarti butuh apa pada saat itu, lagi eranya tentang ready to wear, bagaimana sih konsep ready to wear yang bagus segala macam. Nah, tapi dengan berjalan waktu ada banyak sekali sekolah mode yang lain yang lebih heboh, akhirnya kita agak tertinggal. Dan ini adalah era barunya ISWI untuk lebih menemukan lagi titik yang menjadi pionir lagi gitu ya. Pionir apa lagi sih sebenarnya dari ISWI, apa nih, dan dunia mode kan bergerak terus ya. Nah, jadi salah satunya sebenarnya saya tadi ngomong juga sama teman-teman alumni, yuk kita gerakin yuk sarung gitu misalnya kan, sarung sustainable fashion itu mas dua hal yang bisa kita, ini konsep lokal kita itu sebenarnya saya berakar dari apa yang didapat di ISWI. Dari zaman dulu kita selalu tuh kalau ujian ya, almarhum dosen kita tuh Bapak Alim Jaman yang disebut-sebut tadi itu memang memberikan fondasi yang sangat kuat bagi kita, bahwa kita harus bikin produk yang punya nilai budaya, mengambil lokal, selalu gitu. Dari sebelum orang ngomongin lokal, kita udah ngomongin lokal sebenarnya dulu, cuman ya itu gaungnya mungkin belum terlalu ini ya, tapi poin itu kita harus perkuat lagi, apalagi sekarang udah banyak lokal, tapi mengarah mungkin kepada konsep sustainable, dan mulai mengarah lagi kepada konsep lokalnya, diantaranya adalah gerakan-gerakan yang kita mau ampu, ada sarung, ada kebaya, ada apa, itu mungkin harus lebih kuat lagi. Tapi spesifikasi sekolah mode itu sekarang semakin terjadi ya. Jadi contohnya IVI dengan muslim fashion banget, yang ada lagi mungkin IKJ dengan gaya yang lebih outerwear, atau dari isi Bali juga arahnya ke outerwear, ada lagi yang lain-lain, banyak sekali tuh. Tapi memang harus spesifik sih, mungkin kita ISWI ini harus lebih kuat lagi.